Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Raditya Fauzjanasta, NIM aku 6124039 dan aku sama orang paling keren nih, kating aku sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Mama Semanggi Fahri Hamzah, gue komunikasi angkatan 2023. Oke, jadi teman-teman, dia ini latar belakangnya yaitu ketua himpunan dan kami berdua ini ingin ngebahas topik hashtag kabur aja dulu. Kan kayak gimana ya, kenapa banyak anak muda sih bang sekarang tuh merasa ingin kabur dari rutinitas atau tekanan hidup. Mungkin ada ekspektasi mereka yang tidak tercapai gitu, jadi mereka kayak ngerasa kayak apa yang udah mereka lakukan itu tuh nggak sesuai sama apa yang mereka harapkan gitu, jadi mereka dalam tanda kutip kayak lari lah dari kenyataan ini, mungkin seperti itu. Jadi mereka lebih baik kayak ya udah gue pergi aja deh, dibandingkan harus menghadapi kenyataan yang ada gitu. Ibarat kata mereka kayak justru menurut gue hal seperti itu tuh mereka tidak berani menghadapi masalah yang ada seperti itu. Mungkin mereka kayak mencari hiburan gitu ya. Ya mungkin mereka bisa jadi mencari hiburan atau mereka benar-benar meninggalkan apa ya kehidupan mereka yang sebelumnya seperti itu. Tapi pernah nggak sih lu bang kayak apa ya, ingin kabur gitu dari, kayak lu capek nih, kayak lu pengen kabur aja gitu, kayak lu healing keluar gitu, kayak gara-gara apa mungkin lu kabur? Oke, kalau pernah, sejauh ini nggak pernah ya, tapi kepikiran pasti pernah lah. Kita semua kan pasti punya masalahnya sendiri gitu kan. Kadang kita burn out mengenai masalah tersebut dan kita ngerasa kayak, ah gua kayaknya nggak bisa nih keluar dari masalah ini. Tapi untuk sampai kabur, so far gue nggak pernah gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk kayak ketika pemikiran itu ada, gue coba untuk cari solusinya gitu. Kayak gimana gue bisa keluar dari tekanan ini, gimana caranya selesai, kemudian gue bisa move on tanpa harus lari dari kenyataan kayak gitu. Karena baik lagi kalau misalnya menurut gue, ketika kita punya masalah, ketika kita punya sesuatu yang nggak bisa kita selesaikan tapi malah kita lari dari hal tersebut, justru itu malah bikin jadi bom waktu yang nantinya akan meledak ketika memang hal itu udah numpuk gitu. Jadi lebih baik kita selesaikan dengan cara kita sendiri, kita cari solusinya dibandingkan kita harus kabur atau lari. Terkecuali misalnya kayak tadi kita mau refreshing, kita jalan-jalan, itu bagus gitu karena larinya itu ke arah yang positif gitu. Kita liburan, kita jalan-jalan yang akhirnya bikin mood kita naik atau bikin kayak pemikiran baru yang bisa kita pakai refresh lagi gitu kan. Nah, hal seperti itu menurut gue yang kaburnya itu positif gitu karena ketika kita udah fresh, kita balik lagi, mungkin kita punya pemikiran-pemikiran baru yang bisa kita lakukan seperti itu. Tapi menurut lu bang, dengan hashtag kabur aja dulu nih, tanda krisis kesehatan mental nggak sih buat orang-orang yang stres atau gimana gitu? Menurut gue itu cukup penting ya karena kalau misalnya kita lihat orang udah mau kabur kan berarti dia ada di titik di mana memang masa itu terlalu berat gitu kan bagi dia kan. Apalagi kalau misalnya kita mau menyangkutkan dengan yang kemarin yang pemerintah itu, ya kita bisa melihat lah berarti pemerintah ini sedang tidak baik-baik aja di pandangan masyarakat, terutama anak-anak muda gitu. Berarti anak muda sekarang tuh sudah mulai bisa berpikir seperti apa ke depannya kayak gitu. Jadi hal seperti ini kalau misalnya memang itu caption itu sudah menjadi apa ya, luas gitu takarannya, semua orang sudah menggunakan itu, berarti memang ada permasalahan yang cukup mendalam. Akhirnya orang tuh secara serempak tuh menyuarakan hal tersebut kayak gitu, dan itu menurut gue sudah menjadi krisis lah seperti itu. Tapi menurut lu nih bang, untuk anak muda sekarang tuh apa sih yang dibutuhin selain dia untuk kabur gitu dari dia stres atau apa gitu? Sebenarnya menurut gue lingkungan sih, lingkungan tuh paling penting. Gimana kita membentuk pola pikir, membentuk kepribadian kita, dimana ketika lingkungan kita positif, kita pun pasti akan terbawa positif gitu. Karena teman terdekat, keluarga itu tuh sangat menentukan bagaimana kita tuh bersikap gitu, terutama generasi muda gitu. Kayak ketika kita punya circle yang baik, circle yang positif, pasti nanti mereka akan mempunyai apa ya, pemikiran-pemikiran juga yang positif gitu. Jadi ketika mereka punya masalah gitu ya, mereka bisa berpikir secara positif atau mereka bisa kayak curhat ke teman-temannya dengan respon yang positif juga, sehingga meminimalisir hal-hal yang memang tidak perlu gitu. Kayak misalnya kita kabur dari kenyataan, kabur dari masalah. Nah, itu kan sebenarnya kita perlu menghadapi, bukan kabur. Nah, mungkin dengan lingkungan mereka yang support, yang memang apa ya, positif, itu bisa membantu mereka untuk melewati semuanya kayak gitu. Tapi menurut lu nih, kalau kalau hashtag kabur aja dulu itu bukan jawabannya, jadi jawaban yang lain tuh apa? Menurut gua untuk jawaban yang lain sebenarnya baik lagi ya, gimana kita menghadapi semua masalahnya gitu. Karena kalau misalkan semua masalah kita kabur, ini nggak akan pernah selesai kayak gitu. Memang perlu ada sesuatu yang bisa bikin kita memperbaiki semuanya gitu. Kita harus nge-switch yang dimana yang tadinya kayak, ah gua nggak bisa kayak gini,
gue udah mending gue cabut, mending gue kabur. Tapi nanti ketika kabur lu masih menyeret masalah-masalah yang sebenarnya belum terselesaikan gitu. Jadi lebih baik cari solusinya, kemudian cari penyelesaiannya yang bisa benar-benar menyelesaikan apa yang memang permasalahan yang sebelumnya udah dilewatin kayak gitu. Jadi jangan ninggalin masalah gitu aja. Iya, Harus diselesain dulu. Benar, jangan pernah kabur dari masalah yang udah kita buat gitu, selesaikan dengan cara kita masing-masing seperti itu. Tanggung jawab sama masalah itu. Iya, betul. Oke. Tapi menurut lo anak-anak muda sekarang kan banyak ya yang lari dari masalah nih, kayak dia bikin masalah tapi dia tiba-tiba cabut nih, meninggalin masalah itu aja. Tanggapan lo gimana dengan yang kayak gitu? Kalau tanggapan Kayak gue dia pribadi, pengen nyelesain masalah tuh setengah-setengah gitu. kalau tanggapan gue pribadi ya, saya sebenarnya sayang ya kayak gitu ya, karena balik lagi ya, kita kan masih muda ya, justru di sini tempat kita belajar. Ketika memang kita salah, yang pertama kali harus kita harus kita lakuin tuh kita terima dulu kalau misalnya kita salah, kita tahu kalau misalnya kita tuh salah, mau mengakui, kemudian minta maaf, lalu mencari solusinya. Jadi jangan sampai ketika kita salah nih, kita nggak merasa bahwa kita tuh salah gitu. Jadi apa yang kita lakukan tuh kita nggak ngerasa kayak, oh ini ternyata gue salah ya gitu. Itu tuh paling basic menurut gue. Jadi sebelum kayak gimana mereka ke depannya, basicnya dulu harus kita tahu gitu, kayak oh ya gue salah, baru kita bisa mencari solusinya, udah gitu kayak menyelesaikan. Jadi sayang banget kalau misalnya anak muda sekarang harus selalu kabur dari permasalahan itu, karena baik lagi kita kan generasi dari Indonesia itu sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita sekarang udah kabur dari apa yang masalah-masalah yang ada, kedepannya bakal banyak lagi masalah yang tidak akan terselesaikan seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu aja Bang. Oke. Ya, untuk podcast kali ini. Jadi teman-teman, itu tadi latar belakang Bang Algi, dan saya sudah menanyakan semuanya. Untuk tanggapan-tanggapan yang hashtag kabur aja dulu, mungkin itu saja dari kami berdua. Maaf kalau misalnya masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.